Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan Alfa Eka untuk memimpin berdoa. Baik, berdoa dipersilahkan. Maaf, selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya. Sering cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. LKPD-nya sudah disiapkan? Coba ditunjukkan. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jangan lupa presensi di link Google Form ya, dan mengetik hadir di kolom chat ya. Oke, sudah terlihat ya. Tanggal 8 hadir semua. Kita akan memasuki pertemuan kedua nih di bab 3 ya. Tentunya kalian masih ingat pertemuan pertama kemarin apa yang kita pelajari? Persamaan garis singgung. Ya, betul. Persamaan garis singgung ya. Apakah kalian masih ingat juga penerapan turunan aljabar di kelas 11 tentang nilai maksimum dan minimum? Masih, Pak. Nah, Bapak akan coba cek kembali nih penguasaan kalian terhadap turunan trigonometri ya. Coba saya tanya secara acak ya. Mentari ada? Iya ada Pak. Oke, coba turunan cos X apa Mentari? Sin X. Sin X, benar apa enggak anak-anak? Salah, Pak. Sin X. Oh, salah ya. Oke, Diana apa yang benar? Min sin X, Pak. Oh ya, baik. Di slide Bapak kemarin tuh sebenarnya sudah ada keterangan ya kalau kalian masih ingat. Nah, untuk membantu mengingat kemarin sudah Bapak buatkan seperti ini. Jadi dengan dasar turunan trigonometri yang awalan C negatif, kalian bisa menyusun kartu trigonometri seperti ini. Coba Dea, apa turunan dari secant X? Secant X tangan X, Pak. Oke, benar anak-anak? Iya, Pak, benar. Sekarang coba turunan dari kotangan X, siapa yang mau menjawab? Iya, Pak. Oh, Maulidia ya. Oke, silakan Maulidia. Baik, Pak. Turunan kotangan X itu min kosekant kuadrat X. Oh ya, betul ya. Oke, di bab kedua turunan trigonometri ini ya, serta materi kelas 11 tadi tentang turunan fungsi aljabar, itu sangat berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Nanti coba diingat kembali ya, cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan turunan pertama. Nah, selain dua hal itu, masih ada dua prasyarat lain yang akan kalian perlukan supaya pembelajaran kita hari ini itu bisa lancar ya. Jadi yang pertama, persamaan trigonometri ya, untuk memudah kalian mengingat juga kira-kira apa yang perlu diperhatikan dari grafik atau dari fungsi trigonometri sederhana ini. Alfa, coba Alfa masih ingat apa yang diperhatikan? Letak kuadran di mana fungsi trigonometri itu bernilai positif, Pak. Iya betul. Gimana, bisa diingat ya? Bisa, Pak. Oke, prasyarat kedua itu adalah ini, gradien garis singgung. Mungkin akan lanjutkan nih di masalah awal ya. Gambar apa ini? Talang air, Pak. Nah, coba perhatikan saat musim hujan. Talang air itu terkadang tidak bisa mengalirkan air secara maksimum. Nah, di situ diperlukan analisis kalian untuk menghitung nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Baik, untuk KD dan indikator pencapaian kompetensi kita seperti itu nanti dibaca juga di LKPD ada ya. Nah, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi melalui PBL dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum. Aktivitas pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, kalian akan diberikan masalah. Baik, Bapak lanjutkan di masalah awal ya. Bahan yang kita miliki terbatas, kita ingin mengalirkan air secara maksimum nih, maka kita perlu menghitung terlebih dahulu menggunakan turunan. Nah, gambar penampang talang itu seperti ini. Nah, kalau dilihat dari samping itu bentuknya seperti ini. Coba perhatikan ya. Nah, itu sudah menutup, berarti ada batasan ya sudutnya. Nah, kemudian jika kita lipat tadi itu di masalah yang akan Bapak berikan, masalahnya berbentuk apa?
Trapesium. Trapesium. Ya, trapesium. Nanti silakan didiskusikan lebih lanjut di LKPD ya. Untuk masalah ini nanti angka-angkanya seperti ini dilihat di LKPD. Nah, untuk menyelesaikan LKPD waktu yang diperlukan 20 menit. Jika ada yang belum dipahami silakan hubungi Bapak di WA ya, atau bisa menggunakan link YouTube yang ada di sini atau sumber-sumber lain dari internet bisa kalian gunakan. Siap ya? Oke, untuk Ya, pembagian kelompoknya seperti ini yang kita sudah sepakati. Silakan nanti mendiskusikan masalah di grup WhatsApp ya. Nanti sesaat sebelum waktunya habis, nanti akan Bapak ingatkan kurang berapa menit, 10 menit, 5 menit gitu ya, 2 menit. Nanti sebelum waktunya habis, perwakilan kelompok silakan mengumpulkan hasil LKPD di Google Classroom. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Silakan dikerjakan 20 menit dari sekarang ya. Waktunya habis ya anak-anak. Oke, Iya, Pak. kita lanjutkan untuk menyampaikan hasil diskusi. Saya minta kelompok 2 ya untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang GeoGebra-nya. Silakan Sofia. Setelah kami mencoba menggeser-geser GeoGebra-nya dan mengamatinya, ternyata saat di titik puncak atau maksimum dan minimum, teramati garis singgungnya mendatar. Artinya gradien garis singgung sama dengan 0. Oke. Sehingga nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri akan dicapai saat turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Dari saya, terima kasih. Oke, berarti turunan pertamanya 0 ya. Gimana kelompok yang lain? Kelompok 1 dan 3? Apakah sama? Sama ya. Karena kalian tinggal menggeser-geser titik A. Nah, di titik A tadi kalian geser di puncak, ternyata gradiennya 0. Digeser ke dasar juga 0. Baik, Bapak akan berpindah ke kelompok 3 nih untuk masalah 1 ya. Alfiona ya. Ya, turunan pertama adalah 6 cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 0, cos 2x sama dengan cos 90. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus trigonometris, diperoleh nilai x 45 derajat dengan y sama dengan 3, x 135 derajat dengan y sama dengan min 3. Maka dapat ditarik kesimpulan, nilai maksimum adalah 3, nilai minimumnya adalah min 3. Terima kasih, Pak. Dilanjutkan untuk hasil diskusinya, mungkin Eka Wulan, silakan Eka Wulan. Baik, Mbak Ana. Langkah menentukan nilai maksimum, minimum, dan nilai efek terkecil adalah nilai minimum fungsi. Terima kasih, Mbak Ana. Baik. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah sepakat dengan diskusi dari kelompok 3 ini? Sama ya? Sama, Pak. Oke, jadi langkah mencari nilai maksimum dan minimum seperti itu ya. Kita lanjutkan ke masalah 2. Kelompok 2 mungkin Desi bisa menjelaskan soalnya ya. Ya, Pak. Kelompok 2. Baik, Mbak Ana, saya perwakilan dari kelompok 2. Setelah kami diskusikan, kelompok kami memperoleh hasil sebagai berikut. Dan titik balik minimumnya adalah 135 derajat, min 3. Baik, bisa dilanjutkan Triana untuk menjelaskan hasil diskusinya yang sudah ditulis. Baik, terima kasih Pak Anang. Untuk hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu yang pertama dan yang keempat, diperoleh koordinat titik balik maksimum dan minimum. Oke, apakah selalu akan mendapat 2 nilai absis? Tidak, Triana? Pak. Tidak Setiap ya. soal biasanya berbeda nilai absisnya, namun untuk masalah 2 ini
absisnya ada 2. Oke, kebetulan tadi mendapat 2 ya. Jadi Iya, Pak. misalkan nanti di setiap soal itu kan bisa berbeda-beda. Nah, bisa diperbaiki lagi ya. Iya, Oke. Pak. Ya, untuk masalah 3, kelompok 1 ya, tadi yang uploadnya agak terkendala. Silakan kelompok 1 ya, Laila. Laila Adilatul, silakan menjelaskan hasil masalah 3-nya tadi. Baik Pak Anang, terima kasih. Dari gambar alas talang yang berbentuk trapesium, kita misalkan tinggi sebagai T dan ada X di bawah seperti pada gambar. Kenapa itu tidak memenuhi tadi, Dila ya? 180. Karena kalau pada sudut 180 derajat, nanti talangnya akan tertutup dan air tidak bisa mengalir, Pak. Oh ya, seperti itu ya. Terus apa namanya? Tadi Bapak juga sudah tampilkan bahwa di sana ada batasan ya. Sudut terbesar yang mungkin itu berapa. Nah, jadi seperti itu. Oke, dari masalah 1, 2, 3 kira-kira yang lain, kelompok yang lain sama ya? Hasil diskusinya tadi? Atau ada yang berbeda, silakan. Gimana? Sama? Sama, Pak. Sama ya. Oke, berarti kalau sama kita lanjutkan ke kesimpulan. Bapak minta untuk Selaita menarik kesimpulan. Silakan. Baik Pak Anang, terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya, untuk mencari nilai maksimum, dicari terlebih dahulu titik stasioner F absen X sama dengan 0. Lalu titik stasioner disubstitusikan ke Fx. Dan yang terakhir, nilai yang paling besar adalah nilai maksimum dan nilai yang terkecil adalah nilai minimum. Baik, untuk kesimpulannya dari Selaita berarti silakan buka menti.com ya Nana ya. Nah, silakan diisi nilai untuk kelompok lain. Baik, Bapak tunggu. Silakan Bapak amati kelompok 3 lebih tinggi nilainya ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang lain jangan putus asa, silakan meningkatkan kemampuan lagi ya, tetap semangat belajar. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan cek nih seberapa jauh penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini. Nah, Bapak ada kuis ya, Bapak kirimkan di kolom chat Google Meet ya. Iya, Pak. Oke. Bapak tunggu sekitar 3 menit saja, silakan dikerjakan. Oke, waktunya habis ya. Jadi kalau Bapak amati tadi, beberapa sudah dapat memahami hasil pembelajaran kita. Jangan lupa untuk menuliskan lembar konsultasi di akhir LKPD ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kita selalu terus bersyukur telah diberi kesehatan untuk belajar sampai di pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan kita yang akan datang itu tentang selang kemonotonan ya anak-anak. Untuk evaluasinya nanti silakan mengerjakan soal uji pengetahuan ya yang sudah Bapak taruh di Google Classroom. Nanti akan Bapak periksa nilai keseluruhan. Nanti untuk yang sudah berhasil akan Bapak beri materi pengayaan, dan bagi yang belum nanti akan Bapak ikutkan ke remedial ya supaya kemampuannya bisa lebih meningkat daripada yang saat ini. Oke, saya kira pembelajaran kita hari ini sampai di sini kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.